Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yunisa. Saya jurusan Astronomi Islam atau Ilmu Falak, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Loksemawi. Di dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tahap persidangan, yang mana penjelasan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Hukum Acara Pidana yang dibimbing oleh dosen Andi Mardika LCMA. Baik, langsung saja. Di dalam pembahasan tahap persidangan, terdapat beberapa poin. Di antaranya yang pertama, A. Hakim, tugas, dan wewenang. Yang pertama, pengertian hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab, yaitu hakimah, yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim adalah pejabat negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Baik, yang kedua yaitu tugas hakim. Salah satunya yaitu tugas pokok hakim. Yang pertama, bertindak sebagai ketua majelis atas perintah Ketua Pengadilan Agama Bandung. Selanjutnya, memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. Bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. Selanjutnya yaitu menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam court calendar yang telah disediakan, menetapkan hari sidang, mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera pengganti, membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting. Dalam hal pengadilan agama, melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi. Maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya. Mendiskusikan serta bermusyawarah dengan hakim anggota di saat akan menentukan isi putusan atau memutus perkara, membuat konsep putusan, dan merenvoi pada berita acara yang dianggap perlu. Selanjutnya yaitu menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan, menandatangani putusan yang sudah dibacakan dalam persidangan bersama hakim, anggota, dan panitera pengganti. Melaksanakan proses anonimasi putusan sebagai pengejawantahan KMA nomor 144 2000 JO 1/144 2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Selanjutnya, mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mencatat hasil pekerjaan setiap hari ke dalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu wewenang hakim. Wewenang hakim diantaranya, yang pertama mengatur pelaksanaan tugas, yang kedua mengadakan hubungan kerja, dan yang ketiga mengajukan usul atau saran kepada atasan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu B. Pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain, atau kuasanya
yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pasal 1 butir 10 JO, Pasal 77 KUHP. Dan sah atau tidaknya penyitaan barang bukti dalam Pasal 82 ayat 1 huruf B KUHP. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu C, wewenang mengadili dan sengketa wewenang mengadili. Pengadilan negeri berwewenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi, Pengadilan negeri berwewenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Oke, lanjut ke poin yang keempat. D. Macam-macam acara pemeriksaan di persidangan. KUHP pada dasarnya membedakan 3 macam pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana, yaitu pertama, pemeriksaan sidang acara biasa, kedua, pemeriksaan sidang acara singkat, dan ketiga, pemeriksaan sidang acara cepat. Namun, KUHP tidak memberikan batasan terkait dengan definisi pemeriksaan acara biasa, dikarenakan hal tersebut telah dilakukan dengan tahapan yang biasa di pengadilan pada umumnya dalam perkara-perkara pidana. Seperti biasanya, yang tidak ditentukan jangka waktunya, sehingga persidangan dapat dilakukan kapan saja. Dalam praktek, biasanya sidang acara biasa dilakukan 1 kali seminggu dengan agenda yang berbeda-beda, kecuali agenda pemeriksaan alat bukti yang bisa dilakukan 3 sampai dengan 4 kali dikarenakan banyaknya saksi yang dihadirkan. Sedangkan untuk pemeriksaan acara cepat dan ringan disebutkan secara khusus dibatasi dalam KUHP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sidang acara cepat. Dalam KUHP, membagi sidang yang dapat dilakukan secara cepat dalam 2 bentuk, yaitu pertama, pemeriksaan tindak pidana ringan, dan kedua, pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, sidang acara singkat. Dalam KUHP disebutkan yang dapat dilakukan proses pemeriksaan sidang acara singkat adalah perkara-perkara yang masuk kategori yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, seperti kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk pasal 205 atau tindak pidana ringan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu E, pemeriksaan di muka persidangan oleh hakim. Yang pertama ada keberatan atau eksepsi. Yang kedua ada perlawanan atau verdict. Yang ketiga, pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Yang keempat, pembuktian, teori pembuktian, alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, tuntutan oleh penuntut umum, pembelaan oleh terdakwa, musyawarah hakim, putusan pengadilan. Oke, di sini sebagai kesimpulan. Hakim adalah pejabat negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. Baik, itu tadilah pembahasan singkat dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.